والذي الأحزاب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wattabi'ina lahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu maulana al-azim. Yang kita hormati keluarga besar Majelis Ta'lim kaum ibu Al-Ikhlas, Duta Indah, pimpinan Ibu Yatim serta seluruh pengurusnya, sesepuh kita Bu Haji Suyitno, mana orangnya, dan juga Ibu Emma, mana Ibu Emma? Ya, Ibu Sabina udah almarhumah, Ibu Nur Laila, Ibu Nur Laila, dan para semua. Ibu Siti Hindari mana? Ada, alhamdulillah. Sehat Bu? Hari ini saya pengen istimewa, enggak buka Al-Baqarah, tapi buka Al-Ahzab 43 dan Al-Ahzab 56. Al-Ahzab 43, Al-Ahzab 56. Sekarang 56 dulu. Al-Ahzab 56 dulu. Dan pada kesempatan hari ini kita sistem ngajinya beda. Saya kepengen kita flashback pelajaran-pelajaran yang sudah kita dapat sejak kita kecil untuk merefresh pikiran kita, akal kita, intelektual kita. Udah ketemu? 56 Surah 33 Ibu, surah 33 ayat 43 dan 56. Ya. Sekarang yang 56 dulu. 56 dulu. Namun sebelum itu mari kita awali ta'lim kita dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dapat ilmu manfaat, dan ilmu manfaat ini akan membawa kita hidup selamat fid dunya wad dunya wal akhirah. Bi jahi Rasulullah ala hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna
min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahhil lana abwaba fadlika wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wal ali was sahbi summa tabi'in fahum ahlut tuqa wan naqa wal hilmi wal karami. Ya balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya was Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ayat 56 surah Al-Ahzab ingin saya jelaskan sebagai pondasi kita pada hari ini. Dan saya juga bawa kitab juga buat lanjutan pelajarannya. Saya bawa kitab namanya Nasoihud Diniyah, bisa Nasoihud Diniyah. Ini nanti kita bacanya agak bentaran ya. Saya ingin flashback pelajaran kita bahwa sekarang kita berada di akhir bulan Safar. Tinggal 4 hari lagi atau 3 hari lagi kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Di mana bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan momentum terpenting buat umat Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan, menciptakan manusia menjadi penduduk muka bumi, menjadi khalifah fil ardh, dan mereka itu ada pemimpinnya masing-masing. Sejak Nabi Allah Adam alaihissalam itu Allah ciptakan Qabil, Habil, dan sampai detik ini itu ada pemimpinnya, dan pemimpinnya pun punya panduan. Akhirnya Rasulullah salah satu daripada panduan umat manusia di dunia. Allah turunkan ke muka bumi ini yang lanjut sampai sekarang adalah 3 agama dan 3 kitab. Allah menurunkan kitab itu 104. Kitab itu 104. Kalau nabi itu lebih dari 3.000 nabi. Tapi rasul yang sekaligus nabi ada 25. Dari 25 ini disortir lagi menjadi 5 yang namanya ulul azmi, yaitu Nabi Allah Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 nabi ini
dipilih 5 dan dipilih lagi menjadi 3 nabi yang membawa agama samawi, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam, yang pusatnya 3-tiganya ada di Palestina, Yerusalem. Itu Islam, Yahudi, Nasrani lengkap di sana ada. Makanya kalau kita ke sana itu tempat ibadahnya itu cuma berseberangan. Sebelah kiri Masjidil Aqsa, tempat orang Muslim ibadat. Sebelah kanannya tempat orang Yahudi meratap, makanya dinamakan tembok ratapan. Di belakangnya suara lonceng gereja Nasrani. Ada 3-tiganya. Dan mereka di sana nggak ada bayang baku hantam sama agama, nggak ada. Yang baku hantam di Israel itu bukan sesama agama tapi politik. Itu adalah tentang kekuasaan dan negara. Tapi kalau agama, mereka 3 agama ini rukun. Orang yang Yahudi bisa kunjung ke Aqsa dari luar melihat suasananya dan melihat apa itu sokhro, ya, batu yang ngapung yang dipakai kubah sekarang dinamakan Dome of Rock atau Qubbatus Sokhro. Nah, sementara orang Islam pun mereka meninjau juga ke tempat ibadahnya orang Yahudi. Mereka meratap di tembok-tembok itu, kita liatin. Sementara lonceng gereja ketika kita sholat Jumat jam 12 siang, mereka pun gerejanya bunyi loncengnya, neng, neng, gitu bunyi. Jadi kita di situ berasa, ya Allah, betapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan 3 agama di satu wilayah. Itu Islam, Yahudi dan Nasrani itu. Tapi akhirnya berkembangnya di tempat yang berbeda. Tapi di situ pusat di situ. Tapi berkembangnya berbeda, turunnya juga berbeda. Yahudi dipercayakan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam dari kelompok Bani Israel. Nah, agamanya Yahudi, ada yang mengatakan Yahudi bukan agama, wallahu alam dah. Yang penting kita mempercayainya bahwa Yahudi agama Yahudi, nabinya Musa, kitabnya Taurat, Tuhannya Allah, sama Bu. Tuhannya Allah, agamanya Yahudi, kitabnya Taurat, nabinya Musa. Ternyata di tengah perjalanan agama ini ada terjadi pergeseran. Akhirnya dalam surah At-Taubah ayat 34 Allah mengatakan wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi dia enggak mau mengakui Nabi Musa secara total, tapi dia mengatakan bahwa Uzair anak Allah. Dia percaya dengan Nabi Musa sebagai nabinya para kaum Bani Israel, mereka percaya. Tapi mereka mengatakan Allah itu punya anak, yaitu Uzair. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasaral Masih ibnullah. Nah, 2 agama ini keluar dari porosnya. 3 agama ini agama samawi namanya, agama yang Allah turunkan. Tuhannya Allah, agamanya Yahudi, kitabnya Taurat, nabinya Musa. Tuhannya Allah, agamanya Nasrani, kitabnya Injil, nabinya Isa. Tuhannya Allah, agamanya Islam, kitabnya Al-Quran, nabinya Muhammad SAW. Aslinya seperti itu. Tetapi yang kita tahu bahwa yang ada jaminan mutlak dan patennya adalah Al-Quran.
inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memeliharanya. Makanya sampai detik ini Al-Quran tidak ada yang bisa merubah isinya. Kalau dua agama yang duluan itu yang tadi dikatakan dalam At-Taubah 34, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Mereka mengatakan Allah itu punya anak namanya Nabi Uzair. Orang Nasrani ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Itu. Islam lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Nih akidah Islam bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Jadi orang Islam pun meyakini hal yang tadi yang sama. Orang Islam meyakini bahwa agama Yahudi nabinya Musa, agamanya Yahudi agamanya nabinya Musa kitabnya Taurat. Nabi Isa kitabnya Injil. Dan semuanya punya akidah yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adakah penganut asli Yahudi sampai di abad 14 di abad kelima 571 Masehi sampai di abad kelima menjelang ke-6 masih ada penganut asli agama Yahudi yang mempercayai isi Taurat. Yang kita tahu sejarahnya itu berada di Yordania. Di Yordania ada satu pohon yang berumur lebih dari 1500 tahun, namanya pohon Sohabi. Di samping pohon Sohabi kira-kira 200 meter, enggak sampailah 200 meter, 100 meter ada gereja. Disitulah tinggal pendeta Buhairo yang punya kitab Taurat dan mengakui bahwa di dalam Taurat ada penjelasan tentang akan adanya nabi terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ketika pada suatu waktu pendeta Buhairo ini mengalami sendiri kebiasaan orang Mekah itu berniaga, berdagang ke negeri Syam. Negeri Syam itu adalah yang sekarang menjadi 4 negara: Yordania, Syria, Lebanon, dan Palestina. Itu berada di negeri Syam namanya. Di Syam ini kalau belum jadi negara pecahan tadi, negeri Syam itu masih di bawah naungan pemerintahan Khalifah Khulafaur Rasyidin, masih daulat Bani Umayyah, Bani Abbasiyah itu. Dan pada waktu itu dipimpin gubernur yang memberikan kesempatan kepada oleh di masa Umar bin Khattab. Itu luar biasa, Bu, Syam, Mesir. Nah, ketika suatu waktu kelompok pedagang yang dipimpin oleh Abu Thalib, pamannya Nabi, itu melakukan perjalanan dengan onta, dengan kuda ke negeri Syam. Kan mereka bisa lewat darat, Bu. Kalau kita berada di Yordan itu bisa ke kiri, ke Mekah, ke kanan, ke Irak, bisa kayak gitu. Ada rutenya. Nah, mereka berjalan kaki atau pakai kendaraan onta dan kuda. Begitu suatu ketika rombongan sekian banyak orang mau berdagang menuju negeri Syam tersebut, pendeta Buhaira mengamati dari gerejanya.
cukup jauh, lumayan jauh, dan di sana itu enggak ada pohon besar, Bu. Pohon sahabi juga enggak tinggi, paling tinggi selampu ini tingginya, cuman modelnya kayak payung gitu. Dan di situ lagi bahasa kitanya lagi ngadem. Begitu lagi ngadem, melihat kelompok rombongan kafilah datang lewat. Kok kelompok ini dinaungi oleh awan. Jadi ini rombongan jalan atasnya awan. Sepanjang nih jalan awan, ngikuti di awan. Jadi mereka nggak kepanasan. Padahal kalau kita melihat tuh musim panas, itu mereka di sana pasirnya hitam, batunya hitam, batunya hitam di Yordania itu. Gitu dinaungin dia. Begitu dinaungin, wah, ini kayaknya ada yang istimewa nih. Akhirnya satu ketika kelompok itu neduh di bawah pohon sahabi, pohon adem, Bu. Kalau musim, ini bulan apa nih? Agustus. Masih berdaun dia. Masih berdaun. Ntar September Oktober mulain musim autumn, gugur. Nanti bulan Januari belum, masih dingin, nggak ada daunnya. Mulai berdaun bulan April dan Mei, Juni, Juli berdaun, rimbun daunnya. Nah, ketika dia lewat ngadem di bawah pohon sahabi, ditanya, ini dari mana? Dari Mekah. Ini siapa yang kau bawa? Ini anak saya. Dilihat pundaknya. Begitu dilihat pundaknya, dia adalah penganut asli agama Taurat. Di dalam Taurat dijelaskan, begitu dilihat di pundaknya, pertama dinaungi oleh awan, yang keduanya lagi dilihat pundaknya ada bacaan Khatamun Nabiyyin atau Khatamun Nubuwah. Akhirnya kata pendeta Bukhaira, kau baliklah lagi ke Mekah, bawa anak ini pulang, jangan diajak berdagang karena masih terlalu kanak-kanak, umur 12 tahun. Nanti kalau udah besar baru bawa lagi. Takutnya orang Yahudi yang lain melihat ada ini anak, nanti anak ini dibunuh. Kenapa? Karena pendeta Bukhaira udah melihat di Taurat akan ada calon nabi terakhir yang di belakangnya ada Khatamun Nubuwah, ada capnya. Mereka yang tahu, kita kan nggak tahu. Mereka yang tahu, dan ada di dalam Taurat penjelasannya. Akhirnya dibawa lagi pulang. Nah, ketika dibawa pulang itulah umur 12 sampai umur 18 itu Nabi Muhammad menjadi pengembala kambing. Begitu umur 18 baru dibawa lagi melaksanakan perniagaan sampai dia umur 25 tahun membawa dagangannya Khadijatul Kubro yang akhirnya dipinang, diambil menjadi suami. Jadi penganut pertama Yahudi yang mempercayai Taurat dan isinya ada. Yang pertama adalah namanya Bukhaira. Itu pendeta yang tinggal di Yordania. Nah, setelah umur 18 tahun dia itu mengembala kambing itu. Ratusan kambing yang dia gembalakan, tak ada satupun kambing yang terluka apalagi hilang. Nggak ada yang luka apalagi, saking amanahnya. Nabi Muhammad tuh amanah, seluruh kambing-kambing yang dia angon itu dia perhatiin satu-satunya, nggak ada yang hilang. Makanya dia mendapat gelar di usia 18 tahun adalah Al-Amin,
orang yang sangat terpercaya. Dan keal-aminannya ini dibuktikan pula oleh kelompok kabilah-kabilah yang terkenal. Dulu mereka orang kafir Quraisy itu terkenal orang-orang keren, kayak bangsawan. Nah, Nabi Muhammad umur 18 tahun dan mereka tetap menjadikan Ka'bah itu tempat ibadah mereka. Sudah menjadi tempat ibadah mereka. Orang kafir Quraisy pada masa itu pun cuman di pinggir-pinggirannya ada berhala. Enggak kurang dari 350 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal. Itu bos-bosnya berhala. Ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perunggu, ada yang terbuat dari perak, ada yang terbuat dari kayu, ada yang dari besi, ada yang terbuat dari tembaga, ada yang terbuat dari roti. Iya. Dan mereka jadikan sesembahan. Kalau lapar dimakan. Itu namanya cerita. Itu sejarah agama namanya, Bu. Nah, setelah itu suatu ketika Ka'bah ini dipugar. Kabilah-kabilah, ada Aus, ada Khazraj, ada Khuza'ah, segala macam. Ini mereka merasa mulia. Akhirnya ketika Ka'bah dipugar, Hajar Aswadnya kan dipindahin. Kan mau dipugar, Hajar Aswad pindahin. Begitu dikelar pemugaran, Hajar Aswad mau dipasang lagi. Ini berebut ini. Orang-orang mulia berebut mau megang Hajar Aswad, mau masangin ke sini. Kata kabilahnya ini, mulian aku yang masang. Akhirnya ribut. Begitu ribut, datanglah Nabi Muhammad yang pada masa itu belum menjadi nabi. Nah, begitu dia sampai, dia bilang, wahai kabilah yang pertama. Akhirnya Nabi, kan orang Arab kan selalu pakai sorban tuh ya. Akhirnya sorban ini ada 4 penjuru nih sorban. Ada kabilah ini pegang yang ini, terus 4 kabilah ini pegang ujungnya. Nabi yang meletakkan Hajar Aswad. Dari kamar dipindahin, mau dibawa ke dalam, mau dipasang di Ka'bah. Digotong tuh sama 4 kelompok kabilah tadi, pimpinan kabilah tadi. Nah, setelah sampai di depan Ka'bah, Nabi yang masangin di situnya. Akhirnya berantem gak jadi, karena ternyata mereka semua dimuliakan dengan cara mengangkat Hajar Aswad melalui pegang sorban semua di tiap penjuru. Akhirnya mereka, di saat itulah Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Nah, begitu umur 18 tahun Nabi Muhammad barulah berangkat lagi membawa dagangannya Khadijah menuju negeri Syam lagi. Jadi negeri Syam pada masa itu memang negara maju, wilayah maju pada masa itu, tempat orang berdagang. Dan terkenal perempuan cantik pun di sana, Bu, di negeri Syam. Kalau sekarang tuh Syria sama Lebanon itu daerah surganya dunia pada masa itu. Sekarang juga masih. Itu orangnya tuh cantik-cantik. Kalau yang laki-laki ganteng-ganteng, ibu juga pasti ngeliat kan kalau lagi ke Mekah. Bapak-bapak, ya Allah, betisnya aja bening banget ya. Kalau mereka lagi pakai ihram kan, bapak-bapak kalau pakai ihram kan dia mah cuma di bawah dengkul. Emang bapak-bapak kita di atas mata kaki. Kalau orang Arab sana pakainya di bawah dengkul. Ya Allah, ganteng, bening, ya enggak? Itu Allah Subhanahu wa taala, berbagai ragam Allah menciptakan manusia. Ada yang kayak gitu tuh terkenal, Bu. Di dunia tuh kecantikannya terkenal dari negeri Syam itu. Kalau sekarang tuh udah Syria sama Lebanon. Makanya wanita tercantik dunia ini menurut informasi yang saya dengerin dari guru-guru,
bahwa sepertiga kecantikan perempuan di dunia dimiliki oleh Siti Sarah, istrinya Nabi Ibrahim, yang memang orang Palestina, orang negeri Syam. Jadi nggak ada orang yang mengaku diri tercantik melebihi dari Sarah, nggak ada. Itu menurut sejarahnya. Terkenal itu, Bu. Jadi kalau di Indonesia, Mojang Priangan, Putri Solo, nggak ada kan Putri Tegal? Adanya Putri Solo, Mojang Priangan, ya kan? Atau kalau enggak Mutiara dari Timur, Makassar, ada satu-satu. Tapi kalau yang namanya Putri Tegal nggak ada. Bukan berarti orang Tegal nggak cantik. Ada yang cantik, cuman ayunya terkenal Solo. Cantiknya terkenal Bandung, makanya dia makan Mojang Priangan. Kalau di Arab, Syria dan Libanon, Syria dan Libanon terkenal adalah kalau dulu nyebutnya Suria wa Lubnan, Suria dan Lubnan. Umur 18 sampai umur 25 Nabi mengadakan perjalanan berdagang ikut pamannya. Nah, di umur 25 itulah Nabi Muhammad dipersunting oleh wanita janda konglomerat, yaitu Siti Khadijah. Diambillah dia sebagai suami. Apakah ketika dia mengambil suami dia nggak pakai perhitungan? Udah ditelisik, Bu. Jadi ini orang yang luar biasa cerdasnya, luar biasa amanahnya, memang udah kelihatan khariqul adah, luar biasa. Kalau sekarang nyebutnya amazing, ya kan, amazing. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi, akhlaknya, perilakunya, orangnya, semuanya istimewa. Nah, di sini Khadijah akhirnya bertanya lagi kepada pamannya, dan inilah orang kedua. Orang kedua yang membuka kitab Taurat dan membenarkan akan adanya pemimpin terakhir atau nabi terakhir yang akan lahir dari golongan orang Arab. Nah, ciri-cirinya ada di Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-cirinya ada. Amanahnya dia, gantengnya dia, pinternya dia. Oh, udah ada semua. Satu yang masih ciri-ciri belum ketemu adalah bukti kenabiannya. Akhirnya setelah Nabi Muhammad berusia 40 tahun, 15 tahun setelah menikah dengan Khadijah, di usia 40 lah, Nabi punya kebiasaan bertahanus. Apa tahanus itu? Mengasingkan diri di Gua Hiro. Ayo, sekarang saya tanya nih, pertanyaan ada nih. Gua Hiro adanya di mana, Bu? Ayo. Gua Hiro adanya di mana? Gua Hiro adanya di Jabal apa? Jabal Nur. Gua Hiro di Jabal Nur. Gua Hiro di Jabal Nur. Jabal Nur adanya di Makkah. Itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali Nabi berdiam di sana. Ngapain? Merenungkan keberadaannya di dunia, bahwa ada kekuatan yang enggak dimiliki oleh makhluk. Disitulah dia mulai meyakini dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hari itulah, di tanggal 17 bulan Ramadan, pada waktu itu belum ada perintah puasa, Bu, 17 Ramadan juga.
Bukan berarti Al-Quran turunnya pas lagi puasa. Waktu turun belum ada perintah puasa. 17 Ramadan di Gua Hiro, di Jabal Nur, di kota Mekah, Rasulullah dipeluk erat oleh satu makhluk yang belum pernah dia temui sebelumnya. Itulah malaikat Jibril alaihis salam. Kayak kalau ibu buka sholawat yang sering saya ungkapkan kan, setiap bulan menjelang Maulid ini kita baca. Raqqat aynaya syauqan ولطيبة زرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا. Siapa? Salli ala Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Qalbun bil haqqi ta'allaq wa li ghari Hira ta'allaq yabki yas'al khaliqahu فأتاه الوحي فأشرب اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله ya Rasulullah. Qalbun bil haqqi ta'allaq, bahwa Nabi Muhammad hatinya sudah terikat dengan Allah Subhanahu, dan di ghari Hira'ah, di ghari Hira'nya di Gua Hiro, disitulah malaikat Jibril mengatakan Iqra ya Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Makanya akhirnya Iqra itu dua makna. Ada Iqra yang tersurat, ada Iqra yang tersirat. Yang tersurat seperti yang kita baca Al-Quran. Kalau yang tersirat, alam yang nampak di depan kita inilah yang menjadi bacaan kita. Nih, Iqra yang pertama Nabi umur 40 tahun mendapat simbol kenabian yang pertama, yaitu Iqra surah Al-Alaq 1 sampai 5. Ingat kan? Sekarang saya tanya nih, tanggal berapa Al-Quran turun? 17 Ramadan. Di mana turunnya? Di mana itu Gua Hiro? Di mana itu Jabal Nur? Pinter, ya, pinter. Udah. Setelah itu pulang Nabi Muhammad dengan kondisi yang meriang. Kenapa meriang? Pertama kali dia dipeluk oleh makhluk yang luar biasa besarnya. Yang kedua ada khitab taklib, kewajiban untuk menyampaikan wahyu. Fa'atahul wahyu fasyrab, turun wahyu pertama itu Iqra. Begitu dia pulang dalam kondisi meriang, semuanya terpukul, badannya yang kecil dengan segala kewajibannya, mental fisiknya itu ngedon Rasulullah. Akhirnya dia pulang, sampai di rumah istri solehahnya udah menyambutnya.
Begitu sampai langsung masuk ke tempat tidur, zammiluni, selimutin. Kenapa? Meriang. Begitu meriang, udah meri dikasih minum air hangat, dikasih berikan mulut-mulut manis oleh istri cantik solehanya itu, langsung tenang dia. Begitu tenang, dia baru cerita bahwa hari ini adalah istimewa. Aku mendapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Akhirnya begitu Nabi istirahat setelah capek menerima wahyu, istrinya Khadijah datang ke pamannya. Paman ini pendeta Yahudi yang juga membaca Taurat dan akan ada nabi terakhir dengan segala ciri-cirinya. Akhirnya pamannya pun namanya Warokoh. Kalau tadi Bukhairah, kalau yang sekarang Warokoh bin Novel. Ini melihat atau novel atau novel, tergantung. Kalau dalam kaidah nahwu namanya tasghir ya. Ini disamperin, wahai paman, ya. Sepertinya suamiku ini dia adalah nabi terakhir. Buktinya yang paman ceritakan ada di dia sekarang. Apa itu? Mendapat wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan di usia 40 tahunlah Nabi kita Muhammad mendapat wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Mulai hari itu Nabi Muhammad, dua pendeta ini udah membenarkan bahwa Nabi Muhammad ada di Taurat dan ada di Injil. Di Injil ada juga. Dalam surah As-Saff ayat berapa saya lupa itu ada bilkan mim ba'dismuhu Ahmad. Bahwa di dalam Injil pun ada penjelasan bahwa nanti akan ada nabi terakhir yang akan menyempurnakan syariat yang mengatur kehidupan manusia di dunia yang paripurna ada dalam Al-Quran yang dibawa oleh nabi terakhir yang bernama Ahmad. Kalau di dalam Injil namanya Ahmad, kalau di Al-Quran namanya Muhammad. Akar katanya sama, bisa dari Ahmada, bisa dari Hamida, Yahmadu, jadi menjadi Muhammad, Hamada, Yuhammidu, dan selanjutnya sampai kepada Muhammad ya. Jadi kalau di Injil namanya Ahmad, kalau di Al-Quran namanya Muhammad. Nah, akhirnya mulailah syariat diturunkan. Periode Mekah belum banyak menjelaskan tentang syariat, semacam hukum-hukum belum terlalu, karena baru menggembleng akidah. Periode akidah itu periode Mekah. Masih akidah ya ayuhan nas, itu belum ya ayyuhalladzina amanu, belum. Masih ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, aku jadikan laki-laki dan perempuan. Kenapa? Ujungnya apa? Lita'arafu, saling mengenal. Baru itu periode tauhid namanya. Periode menjelaskan tentang bahwa ada zat yang wajib disembah dan tidak boleh disekutukan. Akhirnya mulai dari saat itulah Nabi Muhammad baru mulain berdakwah dah. Pertama dari keluarga. Saya pengen tanya ke ibu, orang perempuan yang pertama beriman kepada Nabi siapa bu? Khadijah. Orang bapak-bapak pertama yang beriman kepada Nabi siapa bu? Aman ya? Yang kalau dia memang sudah tahu sebelumnya.
Dia udah beriman dulu dari Taurat kalau Warokoh. Tapi Warokoh dan Buhairah udah tahu dari sebelum Nabi Muhammad lahir. Tapi ini yang begitu Nabi menyebarkan Islam, bapak-bapak pertama yang mengakui Nabi Muhammad seorang Rasul siapa yuk? Ayo tebak. Pengen tahu ini ngaji udah puluhan tahun. Ngaji udah 50 tahun. Masih ingat apa enggak ini? Belajar masa kanak-kanaknya. Udah dapet ini ibu, saya tahu. Ibu-ibu nih SD udah belajar loh ini di. Cuma sekarang sepertinya pergi datang tuh pikiran. Perempuan pertama yang mengakui Nabi Muhammad seorang Rasul siapa? Khadijah. Kalau bapak-bapak siapa? Ini dia. Hah? Bukan. Abu Bakar. Abdul Muthalib udah nggak ada sayangku. Abu Bakar. Di kalangan anak-anak siapa? Ayo, catat dong, biar ntar ditanya sama cucu bisa. Nah, di kalangan ibu-ibu Khadijah, kalangan bapak-bapak Abu Bakar, di kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Makanya Ali bin Abi Thalib ini gelarnya karramallahu wajhahu. Allah memuliakan wajahnya karena wajahnya belum pernah menghadap ke berhala untuk menyembah. Nggak pernah. Umar bin Khattab pernah. Dia yang bikin, dia yang makan. Umar bin Khattab pernah. Utsman pernah. Abu Bakar pernah. Tapi Ali bin Abi Thalib belum pernah menyembah berhala sedikit pun. Makanya dia gelarnya karramallahu wajhahu. Allah memuliakan wajahnya Ali bin Abi Thalib. Udah, ya kan? Nanti ada pertanyaan lagi nih Bu nih. Mudah-mudahan Ibu masih ingat hafalannya ya, masa kecilnya. Ya kalau lupa ya wajar lah ya. Apalagi di usia segini nggak pernah dibahas-bahas kan. Ulang ya. Nabi kita namanya bisa Ahmad, bisa Muhammad. Pendeta pertama yang mengakui siapa namanya tadi? Yang pertama yang dia umur 12 tahun siapa? Buhairah. Ada yang bilang Bakhirah, ada yang bilang Buhairah. Saya lebih senang nyebutnya Buhairah. Kayaknya Buhairah. Kayak perempuan Buhairah. Buhairah. Bukan bohai Bu, Buhairah. Itu bentuk tasghir dalam ilmu qaidah. Terus yang kedua adalah Warokoh, ya, Warokoh bin Naufal. Udah, sengaja nih saya bikin pertanyaan ke ibu biar nggak pada ngantuk. Kalau ditanya kan nggak ngantuk, lagi ngantuk, hah, apa tuh? Iya. Ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad ayat apa? Iqra, surah apa? Al-Alaq 1 sampai 5. Surah yang kedua, oh enggak tahu. Surah kedua Al-Muddassir. Al-Muddassir. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warujza fahjur wala tamnun tastaksir wali rabbika pasbir. Itu namanya surahnya Al-Muddassir. Itu yang kedua tuh. Surah yang kedua turun. Selama berapa tahun Rasulullah berdakwah, Bu? Rasulullah berdakwah berapa tahun? 23 tahun
periode Mekah dan periode Madinah. Sebenarnya pertanyaan udah lewat nih kemarin bulan Muharram. Siapakah kelompok yang datang dari Mekah ke Madinah? Kaum apa namanya? Muhajirin. Kalau yang di sana namanya, yang menerima kedatangannya namanya Ansor. Masjid apa yang pertama dibangun oleh Rasulullah? Quba. Udah pinter banget ini. Yang baru pulang umroh sebulanan Ramadan mana dia? Nggak hadir ya? Yang kemarin Bu siapa namanya? Oh iya, nggak datang ya? Nggak hadir. Kemarin Ramadan sebulan penuh beliau Bu dokter ya? Ibu dokter ya? Bukan ya? Itu pergi umroh Ramadan sebulan penuh. Ya Allah, mudah-mudahan kita besok ngerasain, amin. Nih ibu segini banyaknya besok pergi ke Mekah semuanya, amin. Hari umroh Ramadan sebulanan penuh atau 15 hari juga udah alhamdulillah. Seminggu udah alhamdulillah. Masih pergi ke Mekah udah alhamdulillah. Mudah-mudahan rezekinya banyak, halal berkah. Bisa kita ngelihat sekarang ada namanya tempat. Dulu nyebutnya namanya tempat Maulid Nabi, tempat Nabi lahir. Sekarang sudah menjadi perpustakaan, adanya di dekat Marwah. Jadi kalau kita ini Marwah, ini sofa, keluar dari Marwah tempat kita tahallul, keluar. Kalau kita balik kemari, kita ke arah WC 3 kan? Ingat tuh, WC 3 tuh paling fenomenal itu di Mekah. Kalau mau ketemuan sama seseorang, sama siapapun, kita ketemu di WC 3 ya. Tapi kalau kita ke kanan, maka di sini tempat lewatnya jenazah. Itu adanya di dekat Marwah. Dari Marwah kira-kira 50 meter ada bangunan sekarang jadi perpustakaan. Di situ dulu tempat Rasulullah dilahirkan. Sejarah-sejarah Nabi itu. Ya. Terus ada lagi namanya kalau di Ka'bah ada namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail itu tempat Nabi Ismail main-main waktu sama ibunya di depan Ka'bah. Hijr ini kan kamar, Bu. Nah, sekarang baru kita buka masalah yang tadi ingin saya ungkapkan, yaitu ayat 56 surah Al-Ahzab. Tadi kita udah kenal orangnya, Bu. Nabi Muhammad adalah qudwah kita, ikutan kita. Mana mungkin kita mau mengikut seseorang kalau kita nggak kenal siapa dia? Makanya tadi kita udah kenalin kan sedikit-sedikit. Nabi Muhammad itu adalah anak seorang laki-laki yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Nurrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dari Adnan sampai lanjut kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nabi Ismail putra Ibrahim dari Siti Hajar. Nabi Ishak putra Ibrahim dari Sarah yang akhirnya melahirkan kaum Bani Israel yang berpusat di Palestina. Makanya kalau kita ke sana, Bu, kita akan melihat
Nabi Ibrahim istrinya yang kita tahu dua, yaitu Sarah dan Hajar. Tapi ketika meninggal, kuburnya di samping Sarah. Ada satu bangunan segede gini nih. Ini bangunan segede gini ini isinya makam ada 4. Ada Ibrahim dengan Sarah, sebelah sini Ishak dengan istrinya Rifqah. Jadi kalau ke sana kita lihat di depannya ada sebuah majelis taklim namanya sinagog. Majelis taklimnya orang Yahudi. Mereka ngajinya pakai kursi kayak orang kuliah. Pernah saya ngeliat orang lagi ngaji, wah lagi pada ngaji, buka Taurat, nyebaca Taurat mereka tuh. Kita lihat tuh. Nah, Nabi Ibrahim yang punya anak Ismail ini, jadi dia ketika meninggal nggak sama Hajar, tapi sama Sarah, istri pertamanya. Hajar bersama putranya Ismail di Makkah. Karena dia memang Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim itu dibawa suruh pergi jauh. Akhirnya dia di depan Ka'bah dia bawa Hajar dan Ismail, yang akhirnya sekarang menjadi tempat yang paling berkah di dunia. Tuh, itu. Dan akhirnya berlanjut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Abdullah bin Abdul Muttalib. Ibunya Aminah binti Wahab yang bertemu dengan kakeknya Nabi Muhammad dari pihak ayah di Kilab, yaitu di kakek yang ke-5. Nabi Muhammad SAW. Nah, perjuangannya Nabi Muhammad ibunya Aminah, tapi yang menyusui, dan kondisi Nabi Muhammad ini menjadi dasar hukum kita. Boleh seorang bayi minum susu sapi, prenagen, laktogen, apalagi bebelak, apalagi pediasur, itu boleh. Karena Nabi Muhammad itu begitu lahir, bapaknya udah nggak ada, ibunya ngelahirin doang, yang meneteinya diberikan kepada perempuan yang pernah menjadi budaknya Abu Lahab, namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah ini budak yang selalu menginformasikan tentang kandungannya Aminah. Begitu Aminah melahirkan, Suwaibah lari-lari ke Abu Lahab. Tuan, keponakanmu, cucumu sudah lahir. Ganteng, tampan, cakep. Abu Lahab pun girang dia. Keren. Nah, girangnya Abu Lahab menjadi angin segar dia di neraka setiap hari malam Senin dan hari Senin. Cuma girangnya dan membebaskannya Suwaibah yang asalnya budak dibebaskan oleh Abu Lahab tuh. Dan Suwaibah lah pertama perempuan yang menyusui Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya kakeknya pergi lagi. Anak ini nggak boleh disusui oleh sembarang perempuan. Akhirnya dia pergi ke gunung, di mana daerah tandus luar biasa. Banyak ternak-ternak rempeng kerontang dan rumput-rumput kering. Dan Abdul Muttalib pergi ke sana. Dicarilah seorang perempuan dari Bani Sa'ad yang bernama Halimah As-Sa'diyah.
diambil dia menjadi ibu susunya Nabi. Dan dia juga pada masa itu punya anak juga dia. Netein anaknya, netein Nabi kita. Masa balitanya Nabi bersama Halimah As-Sa'diyah dari kaum Bani Sa'ad. Sengaja wanita gunung diambil untuk menyusui Nabi yang masih higienis akidahnya, masih higienis akalnya, masih higienis akhlaknya, belum terkontaminasi pergaulan kota. Tuh akhirnya Bani Sa'ad sampai sekarang wilayah Bani Sa'ad itu daerah yang subur makmur setelah dari mulai Nabi bayi balita disusuin di sana dan dirawat di sana. Akhirnya sampai sekarang pepohonan, rerumputan, tanam-tanaman tumbuh subur. Kambing-kambingnya pun gemuk-gemuk. Kenapa? Karena mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, atau bahasanya irhas. Irhas itu apa Bu ya? Nggak tahu kan? Ya sekarang catat. Ada beberapa hal yang khariqul ada atau luar biasa. Ada beberapa hal yang amazing, luar biasa, yang Allah berikan kepada hambanya. Yang pertama, mukjizat yang Allah berikan kepada nabinya, Nabi dan Rasulnya. Beberapa yang luar biasa yang diberikan kepada para Rasul dan Nabi. Pertama, mukjizat luar biasa. Yang kedua, namanya karomah. Karomah yang diberikan kepada para wali min auliyaillah. Yang ketiga namanya, udah belum? Udah. Satu, mukjizat. Kedua, karomah. Yang ketiga namanya ma'unah. Ma'unah, M-A-U pakai tanda petik. Ma'unah artinya sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang mukmin. Contoh kayak gini Bu, kemarin kan gempa ya, 17 Agustus ya. Enggak, ini mah gempa deket. 17 Agustus ada gempa loh di Poso, Sulawesi Utara. Tapi di situ ada masjid yang utuh. Itu namanya ma'unah, pertolongan Allah. Di tengah ada orang yang lagi gempa bumi, di situ ada pertolongan Allah, yaitu ada masjid yang tidak hancur. Kalau semalam mah bahasa kampung kita namanya lindu Bu. Jadi belum sampai gempa banget. Karena cuma 4,9 skala Richter ya. Belum sampai 5. Adanya di mana? Di Kabupaten Bekasi, Karawang ya. Berasa kan semalam ya? Sekitar jam 8 kurang cuma 33 detik. Ketika ada kondisi seperti itu namanya ma'unah, pertolongan. Di mana ada kecelakaan, semua orang mati, ada bayi hidup satu, itu ma'unah. Itu pertolongan Allah. Ada contoh-contoh lainnya banyak lah ya.
Yang keempat, itu yang keberapa barusan? Yang keempat namanya istidraj. Istidraj. ISTID JOROJ. Istidraj. Sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang kafir. Orang Islam sholat 5 waktu tiap hari enggak kaya-kaya, baca waqiah tiap hari, baca apalagi, apa yang dibaca, yang diajarin sama guru apa aja dibaca, tapi kok nggak kaya-kaya? Iyalah, kenapa? Karena buat orang mukmin dunia ini bukan sebuah kenikmatan, tapi ini adalah perlintasan. Kita di sini ini bukan tinggal netap. Nah, sementara orang kafir surganya mereka ya dunia. Di samping mereka diberikan kecerdasan intelektual yang luar biasa, diberikan banyak kecerdasan sehingga mereka walaupun gak ibadah tapi hidupnya kaya raya. Dan kekayaannya ini namanya istidraj. Memberikannya tidak dengan sukarela, tapi nih tuh gitu. Yang keberapa nih? Yang kelima nama irhas. Irhas apa? Irhas. Apa itu irhas? Sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada calon nabi, calon rasul, calon. Seperti tadi Nabi Muhammad umur 12 tahun, setiap jalan Nabi Muhammad itu bukan cuma 12 tahun. Selama hidupnya Nabi Muhammad itu tidak pernah terkena cahaya matahari langsung. Selalu dinaungi oleh awan. Itu Nabi Muhammad. Itu nama irhas. Sesuatu yang luar biasa yang dia miliki sebelum dia menjadi nabi. Namanya irhas. Pelang ya. Kalau saya tanya tentang nasionalisme kan 17 Agustus ini. Besok kan bulan Maulid. Saya ceritanya tentang proklamator dunia. Kalau proklamator Indonesia ya Bung Karno dan Bung Hatta. Tapi kalau proklamator dunia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Ya, dalam ajaran akidah Islamiyah ada 5 hal yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Apa itu? Yang pertama mukjizat. Diberikan kepada siapa? Pada nabi dan rasul. Yang kedua, diberikan kepada siapa? Para wali min auliyaillah. Ketiga, ma'unah, diberikan pada orang mukmin yang soleh. Yang keempat, istidraj, yang diberikan oleh Allah kepada orang kafir. Ibu jangan salah ya, jangan salah. Kafir itu bukan berarti orang Yahudi Nasrani doang. Orang kafir itu Yahudi Nasrani doang, bukan. Orang Islam juga kalau nggak sholat dia masuk dalam kelompok kafir. Karena kafir kan ada 2. Ada kufur anil iman, ada kufur anil ni'mah. Ada orang kafir iman, Tuhannya bukan Allah, Yahudi Nasrani, itu namanya kafir iman. Kalau kufur iman, kalau kufur nikmat, orang Islam
yang Islamnya KTP-nya doang. Sholat enggak, puasa enggak, sodakoh pelit, wah puasa enggak, itu namanya orang yang kufur nikmat. Jadi istidraj itu juga buat orang Islam yang gak ibadah. Tuh tetangga tuh nggak pernah sholat tapi kok kaya, nama kekayaannya istidraj. Ngasihnya bukan karena Allah sayang, ngasihnya Allah ulur, pengen tahu lu berterima kasih enggak, itu bahasa kitanya gitu. Udah ya, berapa tuh? 4. Yang kelima irhas, yaitu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi sebelum menjadi Nabi, udah ada keistimewaannya tuh. Dan Nabi Muhammad, Nabi kita itu, nah ini yang mau dijelasin lagi kelanjutannya nih. Waktunya masih lama nggak nih? Enak dirimu ya yang dengerin, aku yang ngomong nih. Ini dia satu-satunya nabi yang akan membela kita di akhirat. Nabi lain no way. Nabi Ibrahim enggak, Nabi Musa tidak, Nabi Nuh apalagi. Mereka merasa pada punya salam Allah. Nabi Yunus tidak. Tapi Nabi kita, ummati, 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 analaha, analaha. Nabi Muhammad satu-satunya orang yang memberikan syafaat kepada umatnya. Saya mulai buka buku nih Bu, buka kitab. Dan ibu-ibu nggak pada bawa sih. Punya juga kemungkinan enggak. Sebab modelnya begini. Membacanya rumit. Di sini ada penjelasan bagaimana cara kita mengungkapkan rasa syukur kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita udah kenal siapa dia, Nabi Muhammad. Punya mukjizat. Apa mukjizatnya? Al-Quran. Mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Mukjizat Nabi banyak. Mukjizat Nabi banyak mukjizatnya, tapi mukjizat terbesarnya dan terparipurnanya adalah Al-Quran. Nah di sini kita sebagai umatnya, kita buka di surah Al-Ahzab 56 tadi. Sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Allah, kita sudah dijadikan umat Nabi Muhammad yang kita udah kenal pribadi dan akhlaknya luar biasa, mendapat gelar Al-Amin. Kita ini paling beruntung. Apa langkah kiat kita buat mengungkapkan rasa terima kasih kita? Maka kita banyakin baca sholawat. Dan sholawat ini, membaca sholat kepada Nabi hukumnya wajib. Kalau kita nggak baca, sholat kita nggak sah. Sholat kita nggak sah tanpa sholawat. Sholawat ini hukumnya wajib. Karena Allah SWT, coba lihat, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Jangankan manusia Bu, Allah yang menciptakan Nabi aja bersolawat. Allah nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, tapi bersolawat. Allah solawat. Malaikatnya bersolawat. Kepada siapa?
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kita diperintahkan al-amru lil wujub. Kata-kata sallu, bersolawatlah, itu perintahnya wajib hukumnya. Jadi ungkapan terima kasih kita banyakin baca solawat. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah ya taibatu ji'tuki sabba li rasulillahi muhibba lirrawdati sakanat ruhi wa jiwaril hadi Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Apa hukumnya, Bu? Wajib baca salawat. Dan kata Habib Abdullah bin Al-Haddad Shahibur Ratib mengatakan, diambil dari hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang gak mau bersolawat ketika disebut namaku, orang ini kan hidup terhina. Nauzubillahi min. Ibu kalau disebut nama Nabi harus spontan, Bu, otomatis Allahumma sholli wa sallim alaihi. Minimal Allahumma sholli wa sallim. Terhina kita di dunia dan di akhirat kalau nggak pernah baca sholawat. Kenapa? Karena dunia ini tercipta itu karena Nabi kita Muhammad, Bu. Dunia ini tercipta karena Nabi Muhammad. Makanya jangan pernah kita meninggalkan yang namanya sholawat. Wa qala alaihi salatu wassalam, man zukirtu indahu fakhta'a sholata alayya akhta'a tariqal jannah. Orang yang ketika namaku disebut tidak membaca sholawat atau baca sholawatnya salah, maka dia sesungguhnya lagi salah memasuki surga. Nauzubillahi min. Dan ibu-ibu harus paham, Bu. Sekarang di TikTok banyak dijelaskan bahwa bahasa surga Al-Qur'an bahasa surga bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an bahasa Arab. Tapi tidak semuanya bahasa Arab itu Al-Qur'an, Bu. Ibu kadang-kadang nggak ngerti kan. Kupikir ini sholawat, kok enak bener, ya kan? Habibi ya nuril ain ya sakil hayari. Itu bukan sholawat, Bu. Itu bukan sholawat. Kalau marhaban ya nuril aini baru sholawat. Kalau habibi ya nuril ain, sama-sama nuril ain kan? Yang satu sholawat, yang satu bukan. Makanya jangan salah. Begitu Allah, begitu sallu ala Muhammad, habibi ya nurul ain, salah. Jalurnya enggak tepat. Banyak marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khaira da'i. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Ada lagi bahasa Arab nih, ibu-ibu, anak-anak muda, bukan anak ibu-ibu deh. Ibu-ibu mau gak pada ngerti, anak-anak muda tuh ngerti tuh. Gimana lagunya? Habbitak yaumat la'itak. Ibu-ibu kata itu kan bahasa Arab ya? Itu bukan sholawat itu, Bu. Ala bali walan tanadi illa yari sinin tawil. Itu bukan sholawat, Ibu, itu bukan.
Jangan mentang-mentang bahasa Arab kata sholawat. Salah baca sholawat, salah masuk surga. Kenapa? Karena itu yang nyanyi keteknya ampar-amparan, Bu. Ya kan? Nih kemana-mana. Kalau orang Betawi tempo dulu namanya oto. Tahu oto? Oto orang Betawi tempo dulu. Ada sih Betawi sini. Oto itu sekarang dipakai sama artis. Depannya ketutup, belakangnya kebuka. Ada iketannya di bawah. Yang kayak celemek tapi ya kayak celemek. Dulu namanya oto. Tuh. Orang sekarang dipakai artis itu oto. Dulu bayi. Supaya nggak masuk angin. Sekarang gitu. Nah itu bukan bahasa, bukan sholawat, bukan hadis, bukan Al-Quran. Jadi ketika orang baca sholawat, menyebut nama Nabi Muhammad, baca sholawatnya harus jelas. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali wa ashabi. Lengkap, Bu. Lengkap bacanya. Ini selanjutnya dikatakan lagi dalam hadis yang lain. Malah kita dianjurkan baca sholawat di hari Jumat terutama. Wa qad amara alaihi salamu bil iktsari minas sholati alaihi fi yaumil jumu'ati khususan. Ini hari apa nih? Nanti malam. Banyakin baca sholawat lah kita. Nanti sholawat kita akan dipamerkan, Bu, sama Nabi. Ibu kemarin 17-an lomba bikin tumpeng nggak? Yang bikin kan? Yang lomba bikin tumpeng, setelah tumpeng setelah tumpeng dibikin, ditaruh nggak di depan? Di depan itu ntar diapain? Dinilai kan? RT 1 mana tumpengnya? Nih. RW 2, RT 2 dan selanjutnya 1 RW nih. Tumpeng ini dipamerin di depannya buat dinilai. Sholawat kita pun begitu besok. Jadi setiap kita sholawat, nih sholawatnya si A, nih sholawatnya si B, nih sholawatnya si C. Yang terbaik dan terlengkap itu besok di samping Nabi duduknya. Amin. Baca salawat harus lengkap. Tapi banyak pilihan. Ada namanya salawat Jibril, cuman 2. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya salawat Jibril. Ada salat yang panjang yang tadi Bu baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu namanya salawat tibbil qulub. Itu salat tibbil qulub nanti saya baru jelasin penjelasan rincinya dengan segala hikmahnya ntar kalau pas maulid. Kapan itu? Kapan-kapan. Ada. Sekarang yang penting pokok dulu nih saya ungkapkan lagi lanjutannya daripada kemestian kita membaca sholawat, terutama di hari Jumat dan malam Jumat. Nah di sini katakan lagi, wal yaj'al
wal yaj'alis salamu alaihi wal yaj'alis salama alaihi ma'as salati, dan hendaknya menjadikan salam juga ketika baca sholawat. Baca sholawat harus lengkap, Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Boleh. Apa tadi? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali wa ashabi. Itu doa lengkap itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali wa ashabi. Lengkap. Kenapa itu semua kudu dibaca? Kata kitab mengatakan membaca wa yambaghi liman shalla wa sallam ala nabi ayyusalli wa yusallim ala ali wa ba'dahu fa innahu alaihi salamu yuhibbu lahum. Kenapa kita kalau baca salawat kudu lengkap? Karena Allah mencintai mereka semuanya, yaitu para keluarga dan sahabat. Siapa, Bu, keluarga Nabi? Nah, ini udah pernah nih, pertama kali saya ngaji tuh saya jelasin. Siapa itu keluarga Nabi? Pasti udah lupa catatannya, ya kan? Keluarga Nabi adalah orang yang ada hubungan darah dengan Nabi dan beriman. Ada hubungan darah dan beriman. Itu namanya alihi, keluarganya. Udah, orang yang ada hubungan darah dan beriman. Wasahbihi, sahabatnya orang yang pernah bertemu dan beriman. Itu pernah bertemu dan beriman. Jadi kita kalau baca sholawat harus lengkap, keluarganya dan sahabatnya kita baca juga sebagai ungkapan penghormatan kepada penghulu kita dunia dan akhirat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita baca sholawat kepada Nabi, mudah-mudahan sholawat kita tu'radu alaihi yaumal qiyamati, salat kita itu dipamerkan di samping Nabi di hari kiamat. Mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok orang yang cinta kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi. Cukup sekian, wallahu a'lam bissawab. Nanti insyaallah bulan depan baru kita buka kitab tafsir lagi. Sekarang kita sholat dulu karena menyambut kedatangan bulan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW sebagai ungkapan rasa syukur, terima kasih dan bergembira. Ya, kita tutup awali dengan Ummul Quran, di akhir dengan Ummul Quran agar kita memperoleh yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat ilmu manfaat dalam dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak turunan kita solihin solihat, suami yang mendampingi kita biar sehat, yang sakit biar sehat, yang sehat biar tambah berkah, dan juga anak-anak kita yang sudah menikah Allah jadikan rumah tangganya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, yang belum menikah Allah kirimkan jodoh yang terbaik, laki-laki yang soleh, wanita yang solehah. Anak cucu kita yang masih ngaji cari ilmu Allah berikan kemudahan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Bijahi Rasulullah al-hadin ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu, buku yang dari saya tolong dibuka.
Ada kan bukunya? Ya, buka semuanya dan bacanya bareng sama saya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Udah ketemu halaman 8? Halaman 28. Ada kan? Ya, udah ketemu, buka halaman 8. Doa setelah mengaji. Pakai nadanya nada rada ngebit nadanya ya. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrabna fatub alaina taubah taghsilu kulla hawbah wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir liwa rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlahu wa judam manna isabim minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wassahbi adada qassis suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wad danahi walhamdu lil ilahi bukan lillahi walhamdu lil ilahi sama aja sih, sama aja lillahi malil ilahi. Tapi di situ kepada ilah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah bi karamatil Fatihah bi syafaatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah iftah lana babal khair wa khtim lana bil khair waj'al min asani alil khair. Allahumma hassil muradana bil khair ya farijalam ya kashfal gham ya man li amrihi yaghfir wa yarham. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyatum biha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Fatimah Fatmawati yang telah memberikan ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang mengesahkan ke depan foto. Ibu-ibu yang mau